Apa kabar semua? Kembali lagi di podcast di Wellness Talk. Hari ini kita akan diskusi topik yang sangat penting, yaitu peran kampus sehat dalam pencegahan HIV/AIDS. Nah, kenapa topik ini penting? Karena kampus ini bukan cuma sebagai tempat belajar, tapi juga lingkungan pembentukan perilaku, gaya hidup, dan keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi perilaku kesehatan sivitas akademika di kampus. Dan menariknya, kampus memiliki potensi besar untuk menjadi ruang aman, edukatif, dan suportif dalam upaya pencegahan HIV/AIDS. Terutama di lingkungan Fikes Unsud ini kan sudah menjadi kampus sehat, yaitu dengan programnya Wellness U. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber yang sangat kompeten. Beliau merupakan staf pengajar di jurusan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan reproduksi, dan tepatnya juga sebagai koordinator mata kuliah HIV/AIDS ya. Nah, kita akan berbincang langsung nih dengan beliau hari ini. Mari kita sambut Ibu Lulu Nafisah, SKM MKM. Bagaimana kabarnya Ibu Lulu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang ya Bu Lulu ya tentang pencegahan HIV/AIDS di lingkungan kampus. Nah, ini juga akan menambah wawasan baru bagi kita, Sivitas Akademika, khususnya di Fikes Unsud. Nah, kita mungkin mau bertanya nih Bu Lulu, yang pertama, bagaimana situasi atau tren HIV/AIDS di kalangan remaja, terutama mahasiswa saat ini? Wah, ini pertanyaan sangat menarik sekali, Bu, karena memang untuk kondisi saat ini itu kebetulan memang sedang ada pergeseran tren atau pergeseran kasus baru ya untuk penderita HIV. Kita menyebutnya dengan ODIF, orang dengan HIV. Dan memang kalau dari data yang terbaru itu menunjukkan trennya itu semakin geser ke arah yang lebih muda. Jadi beberapa kasus baru itu bergeser ke usia anak dan usia remaja. Dan temuan yang terbaru dari KPA, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Banyumas, itu juga ada peningkatan kasus baru di kelompok mahasiswa. Beberapa ya karena memang mahasiswa kan juga usia transisi ya Bu, usia transisi mereka merantau pertama kali berjauh dari rumah, kemudian juga kaitannya dengan perilaku beresiko, kemudian juga terkait dengan eksplorasi identitas diri, kemudian juga kebebasan yang lebih yang berbeda ketika mereka mahasiswa kan otomatis ada berbagai hal-hal yang berbeda dari mereka ketika masih SMA, kemudian ke mahasiswa kan mereka juga ada beberapa yang kemudian bergeseran ke arah perilaku yang beresiko. Jadi emang cenderung meningkat di usia-usia remaja dan usia mahasiswa khususnya. Iya betul, tadi Bu Lulu juga menyatakan bahwa mahasiswa berbeda ya dari ketika mereka SMA, mungkin merantau di kos-kosan, tidak ada pengawasan yang dari orang tua. Iya betul Bu, apalagi kemudian juga kaitannya dengan akses digital, media sosial. Betul. Beberapa informasi terbaru dari KPA, dari LSM yang bergerak di pencegahan HIV itu juga menyatakan bahwa pintu utamanya itu sekarang ya dari media sosial. Jadi kemudian juga ini dikaitkan dengan LGBT karena untuk kasus HIV yang baru itu kebanyakan dari kelompok LSL, laki seks lelaki. Nah itu maka yaitu tadi mereka biasanya pintu pertamanya itu dikenalan di media sosial. Kemudian juga karena ada tekanan ekonomi, dorongan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kebutuhan gadget dan sebagainya. Jadi itu memudahkan kita ada istilah predator anak ya. Jadi kita itu memudahkan para predator anak untuk menyasar usia-usia anak dan usia remaja untuk berperilaku beresiko. Biasanya pintu utamanya di situ, Bu Afi. Banyak sekali ya perilaku beresiko. Bahkan kemarin juga dari Dinas Kesehatan Banyumas itu juga menyatakan data HIV/AIDS sudah ke remaja. Iya betul. Remaja awal tuh 13 tahun loh sudah ada HIV/AIDS-nya. Dan yang lebih parah tuh tadi justru pada kelompok homoseksual, bukan yang heteroseksual. Jadi pergeseran perilaku seksual gitu ya Bu Lulu ya. Nah, di sini terkait dari perilaku beresiko pasti akan
perilaku berisiko itu bisa dicegah ketika literasi dari sivitas akademika khususnya mahasiswa itu juga baik ya. Nah, bagaimana literasi dari mahasiswa saat ini terkait HIV/AIDS? Nah, kita bicara untuk mahasiswa ya, Bu, Ya. karena kan itu kelompok yang terdekat dengan kita semuanya, dan juga menjadi target utama untuk kampus sehat. Jadi kalau dari mahasiswa, pengalaman kami selama mendampingi mahasiswa itu, tentu ada perbedaan tingkat literasi. Literasi untuk mahasiswa kesehatan dengan yang non kesehatan itu ada perbedaan, apalagi bagi mereka yang memang bagi beberapa yang backgroundnya atau mereka punya pengalaman untuk terlibat di seperti Pick Air atau misalkan juga seperti forum anak, mereka akan punya literasi yang lebih tinggi. Tapi bagi mereka-mereka yang sama sekali tidak pernah mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan HIV ya, beberapa itu masih rendah untuk tingkat literasinya. Contohnya, misalkan ketika kami tanyakan di kuliahan nih Bu Ave itu, ya masih banyak yang belum paham betul terkait dengan penularannya gitu. Basic informasinya kan adalah ketika ada berapa pintu penularan. Nah, mereka tuh ya taunya sebatas terkait dengan seksual. Jadi hubungan seksual, tapi kalau misalkan yang lain termasuk misalkan dari ibu ke anak ataupun juga terkait dengan penularan dari penasun ya, penggunaan obat suntik atau kemudian dari transfusi darah itu juga masih banyak yang belum begitu paham. Kemudian juga batasan bahwa aktivitas sosial itu tidak menularkan HIV itu juga masih keliru gitu. Karena kan kita ada prinsip bagaimana kemudian terjadi penularan. HIV itu bisa menular itu kan ketika satu jumlahnya cukup. Jadi kalau misalkan jumlahnya sangat sedikit itu juga Bisa. tidak menular karena ada U sama dengan U itu undetectable sama dengan untransmissible. Jadi kalau nggak terdeteksi virusnya atau sangat sedikit maka itu nggak bisa ditularkan ke orang lain. Nah, yang kedua adalah ada pintu masuk. Jadi ketika nggak ada perlukaan, nggak ada kontak ke darah langsung tuh yang nggak masuk virusnya. Nah, yang ketiga dari jumlah kemudian juga pintu masuk dan yang ketiga itu ya virusnya itu juga masih bertahan hidup gitu. Jadi ada pintu masuk yang bisa virus itu masuk ya. Jadi kalau misalkan sebatas jabatan tangan ya atau sebatas berpelukan itu yang nggak akan terjadi penularan. Karena kan informasi atau literasi tadi kan sangat mempengaruhi bagaimana mereka bersikap atau terkait dengan stigma dan diskriminasi yang mungkin akan timbul akan diberikan oleh mereka ke orang yang menjadi penderita HIV begitu, Bu. Ya, jadi memang informasi HIV/AIDS ini perlu disampaikan lebih dulu ya, diluruskan. Betul. Informasi lebih komprehensif lah Bu, lebih komprehensif dan juga mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kan remaja itu kan punya bahasa sendiri. Betul. Punya bahasa sendiri, kemudian ya punya media sendiri untuk kita bisa menyampaikan informasi tersebut gitu. Lebih ke media sosial ya Bu Lulu. Iya, betul, media sosial Bu. Nah, apakah ada mitos-mitos nih yang dianggap oleh mahasiswa terkait HIV/AIDS? Mitos-mitos ada ya Bu, pastinya ada. Tadi mitos yang pertama itu terkait dengan penularan tadi itu bahwa itu menular lewat kalau aktivitas seksual kan menular aktivitas seksual, hanya kan tadi kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kemudian juga tadi terkait dengan aktivitas sosial itu nggak akan menularkan HIV, termasuk pengalaman saya dulu waktu masih mahasiswa ya Bu, masih mahasiswa kemudian harus PKL kita menyebutnya hotspot lokalisasi itu juga awalnya sempat aduh ini harus seperti apa gitu kan, ada ketakutan sendiri gitu, padahal kan juga saya belajar kesehatan tapi saya sendiri juga ada ketakutan ya, mungkin karena tadi kan belum ketemu langsung atau belum interaksi langsung, belum begitu paham gitu kan, sehingga ternyata ya berangkat dari sana ternyata emang nggak menular kalau kemudian hanya sebatas berjabat tangan, berpelukan, ngobrol-ngobrol lain dengan misalkan seperti penyakit TB itu kan lewat droplet lah ya. Kalau HIV itu kan tidak gitu. Nah, itu juga masih banyak yang keliru. Kemudian juga yang ketiga mitos terkait dengan ya tadi penerimaan orang lain terhadap mereka ya. Jadi memang masih banyak yang sebenarnya bukan mitos ya, mungkin lebih ke pemahaman yang masih kurang ya terkait dengan bagaimana nanti mereka untuk mengakses layanan HIV-nya. Itu masih banyak yang kayak ragu-ragu atau
belum berani untuk kemudian mengakses layanan VCT gitu. Sekarang kan sudah ada beberapa pelayanan VCT di Betul, masing-masing. termasuk kan sebetulnya informasi yang saya tahu tuh di RSGMP tuh juga ada klinik VCT, Bu. Mungkin pemanfaatannya yang Iya, maksimal pemanfaatannya ya, Bu, belum maksimal, betul. Nah, di sini tadi kan untuk meluruskan beberapa pemahaman-pemahaman yang belum sesuai. Nah, di sini memang mengapa kampus itu menjadi tempat yang strategis untuk pencegahan HIV/AIDS? Tentu ini sangat strategis sekali ya, Bu. Satu yang pertama kan kampus itu kan ya mahasiswa itu kan mereka sudah punya modal informasi, modal pengetahuan terkait dengan ya tentu mereka pernah di biologi kan mungkin pernah dibahas tentang tentang HIV ya pemahaman dasarnya. Nah, itu harusnya juga bisa menjadi modal utama untuk kemudian kita memberikan pemahaman yang lebih dalam gitu. Yang kedua ya, mahasiswa itu kan mereka sudah terbiasa mengakses media sosial, kemudian mengikuti akses jurnal-jurnal ya, mereka terbiasa dengan pemberian informasi, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa mahasiswa itu juga perlu diberikan pemahaman yang lebih. Yang berikutnya tadi dengan adanya wellness you itu kan juga harapannya juga bisa meningkatkan bisa memberikan tambahan channel ya untuk mahasiswa itu nanti bisa lebih mengenal atau mengetahui lebih dalam tentang HIV gitu. Kemudian ya tadi dengan kemudahan yang ada di kampus ini ya, kita juga punya beberapa platform misalkan lewat podcast seperti ini ya, yang tentu sasarannya juga para mahasiswa itu juga akan sangat membantu sebetulnya gitu. Kemudian kalau sebetulnya kalau untuk mahasiswa kan juga mereka juga punya ormawa-ormawa. Nah, itu juga sebetulnya menjadi salah satu aset utama juga untuk kemudian bisa meningkatkan peran mereka juga dalam pencegahan dan penanganan HIV, Bu. Nah, benar, tadi kan salah satunya ormawa ya, organisasi mahasiswa. Nah, di sini Bu Lulu menyambung ke situ. Nah, di kampus itu kan ada banyak sekali sivitas akademika, ada dosen, mahasiswa, kemudian ada staf teknik juga. Nah, bagaimana peran masing-masing sivitas akademika tersebut? Dari dosen, dari mahasiswa mungkin melalui UKM atau ormawa ya, yang memang untuk meningkatkan edukasi HIV/AIDS. Oke, tentu yang pertama berarti dari top dulu ya, Bu, dari pimpinan dulu ya, dari paling atas dulu, dari pimpinan. Sebetulnya kan dengan adanya wellness itu kan juga menjadi salah satu terobosan baru ya dari Dekanat Fikes untuk kemudian memberikan wadah untuk memberikan informasi terkait dengan kesehatan di kampus, utamanya juga nanti bisa terkait dengan kesehatan reproduksi atau dengan kesehatan masalah HIV. Nah, berikutnya dari kampus, dari pimpinan, dari dekan aja juga kemudian bisa turun ke sosialisasi atau informasi-informasi, penyebaran informasi yang lebih luas terkait dengan kebijakannya ada, sarana-prasarana yang ada yang memang bisa menjadi supporting system untuk pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di lingkungan kampus gitu. Seperti kemarin waktu kami berkegiatan praktikum ya, Bu, di RSUD Banyumas, itu juga ternyata beberapa temuan kasus baru itu juga dirujuk atau dapat laporannya dari ada peran serta dari pihak kampus. Jadi ada mahasiswa yang kemudian memang mereka secara sukarela, secara sadar melaporkan kondisinya karena mereka mengalami keluhan, ya, melaporkan ke kampus. Nah, dari kampus kemudian memberikan rujukan atau memberikan rekomendasi untuk diperiksa di klinik VCT terdekat, lalu kemudian dirujuk ke RSUD Banyumas. Nah, itu juga merupakan salah satu jejaring yang untuk bisa betul HIV/AIDS lebih tinggi. Karena kalau kemudian kampus juga tadi ada keterbukaan informasi terkait dengan bahwa kita ada wellness you, misalkan ada wellness you, ada kampus sehat, ketika ada mahasiswa yang mengalami keluhan ke arah IMS ataupun juga HIV atau penyakit menular yang lain, nanti bisa disampaikan saja misalkan ke tim wellness you ya, nanti kemudian tim wellness you akan memberikan arahan sebaiknya mereka seperti apa. Itu kan juga menjadi salah satu inovasi terobosan yang sangat luar biasa lah sebetulnya, Bu Afe, karena beberapa itu mereka takut harus lapor kemana gitu, takut kemudian ketika misalkan mereka nanti tes,
nanti mereka misalkan positif, nanti mereka akan dikeluarkan dari kampus, itu juga sebetulnya menjadi salah satu PR juga. Ketakutan mereka. Iya, Lah ya. ketakutan mereka mahasiswa, sehingga ya mereka biasanya memang tidak mengungkapkan statusnya, jadi hanya ya tadi privacy memang sangat diperlukan gitu, sangat diperlukan. Jadi nanti laporan atau hasil dari RSUD misalkan itu hanya mahasiswa dan satu internal yang tahu gitu statusnya. Karena kalau memang ya salah satu tantangan juga tadi bagaimana kemudian kita memastikan bahwa semua orang itu mau menerima dengan terbuka atau tidak memberikan stigma dan diskriminasi. Itu juga Stigma itu PR. HIV AIDS banyak sekali ya Iya, dulu ya. Jadi mereka itu salah satunya ketakutan untuk Iya. berinteraksi. Takut berinteraksi, kemudian takut ketika mereka positif HIV nanti informasi itu bocor ke pihak kampus. Kemudian pihak kampus misalkan tadi kemudian di beberapa dia yang kemudian misalkan ya karena pimpinannya tidak mungkin tidak pro atau seperti apa, jadi ada beberapa yang kemudian ternyata disuruh mengundurkan diri atau seperti apa. Nah itu juga PR. Jadi mungkin ya tadi SOP ya, atau kemudian tadi program-program yang jelas dari dekanat atau dari kampus sehat misalkan, untuk kemudian mendampingi atau mengawal para mahasiswa yang kemudian mengalami keluhan-keluhan terkait dengan IMS ataupun juga kemudian ke arah HIV. Ya, sebenarnya mereka juga punya hak untuk belajar juga ya Bu Lulu. Iya, di punya hak untuk belajar. kampus itu. Jadi untuk ditangani lebih tepat. Iya, ditangani lebih tepat. Dan ya tadi sih mereka sebenarnya butuh satu orang lah yang sebagai mereka untuk curhat atau untuk sebatas curhat, saya mengalami seperti ini, kondisi saya seperti ini, sebaiknya bagaimana, tuh mereka sebenarnya lebih ke arah sana gitu. Karena kalau sama sekali tidak ada yang mau menerima curhatan mereka, takutnya ya tadi mereka misalkan kemudian terlambat ditangani, atau kemudian justru misalkan menularkan ke misalkan ke pasangannya atau ke pacarnya dan bagaimana dan lain-lainnya seperti itu, Bu. Kalau peran dosennya ini bagaimana Bu Lulu? Peran dosen tentu juga sangat diperlukan, Ibu. Peran dosen sangat diperlukan. Tadi satu, apalagi untuk dosen, apalagi untuk Dikesmas ya, itu dosen Dikesmas, kemudian juga apalagi dosen PA, terus juga ya dosen pembimbing skripsi, karena misalkan kayak di Kespro ya, bukannya kita secara kita sering menyampaikan bahwa terkait dengan mata kuliah pencegahan HIV/AIDS, terkait dengan mata kuliah misalkan Daskespro atau remaja sehat dan sebagainya gitu, sehingga mereka tahu, oh dosen-dosen ini loh mereka akan terbuka, mereka tidak akan menjudge kalau kemudian kita cerita kondisi kita gitu kan. Jadi lebih ke arah sana sih, kalau misalkan kita menyampaikan peran kita sangat diperlukan sebagai bukan pengganti orang tua sih ya, teman bercerita itu sebetulnya. Jadi kalau kita terbiasa menunjukkan sikap terbuka, tidak pernah memberikan pelabelan atau seperti apa, ya nanti mereka juga akan secara sukarela ya, atau secara sadar mereka akan langsung bercerita gitu, Bu. Tapi kalau misalkan kita kemudian secara nggak sadar ya, kayak mungkin mahasiswa itu seperti ini, dan mereka juga akan takut gitu untuk mau privasi mereka diceritakan. Betul. Jadi butuh juga komitmen dari dosen ya Bu Lulu. Apalagi mahasiswa biasanya punya orang yang dia percaya, dan juga dan nyaman bercerita. Iya betul. Dan tentu juga Bu Afe, kalau di kelas kan juga kita bisa melihat kan ya, karakteristik mahasiswa di kelas, ketika kemudian misalkan mereka awalnya atau rajin, terus tiba-tiba kok kayak sering nggak masuk, terus jadi nggak aktif, jadi itu kan kita jadi kayak, oh ini tanda-tanda nih kenapa gitu kan. Nanti kan kita akan bertanya ke mahasiswa tersebut. Jadi memang kejelian dan kepedulian dosen itu memang sangat diperlukan gitu. Jangan sampai kemudian kita terlambat mendeteksi atau mengidentifikasi, oh ini mahasiswa perlu pendampingan, oh ini mahasiswa perlu kita panggil untuk kita tanyakan seperti apa itu. Ya, apalagi mungkin yang sering berkontak adalah dosen PA ya Bu Lulu ya. Dosen betul. PA kemudian dilihat dari kemampuan akademiknya, misalkan biasanya bagus, kemudian menjadi turun. Nah, iya betul. Terus juga apalagi kalau misalkan terkait dengan HIV itu kan kita bisa lihat, kalau misalkan kemudian mereka termasuk kelompok homoseksual, kita juga bisa melihat dari perilakunya. Kalau kemudian mereka kayak
hati-hati sekali dalam bertindak, dalam berinteraksi dengan teman-temannya, ya kita juga biasanya bisa apa ya, kayak itu juga bisa memberikan sedikit spoiler lah. Oh, ini mungkin mereka juga ada masalah nih dengan seksualitasnya atau seperti apa gitu. Jadi akhirnya pas di kelas kadang kita menyisipkan pesan tersirat ya. Artinya misalkan kan kita juga ada mata kuliah perilaku beresiko remaja, Bu. Nah, kita sampaikan misalkan ini tanda-tanda perilaku abusif, ini tanda-tanda terkait dengan seksualitas yang tidak bukan tidak aman sih. Ini terkait dengan orientasi seksual seseorang, homoseksual, hetero atau biseksual. Nah, nanti itu biasanya kemudian mereka kayak, oh berarti dosen ini bisa nih kita tanya-tanya untuk curhat bahwa kita mengalami seperti apa gitu. Permasalahan gitu. Nah itu dulu tadi agak sedikit ya mengemukakan bahwa orientasi seksual perilaku berisiko dari remaja tersebut. Nah, apakah selama ini di pergaulan mahasiswa itu ketika ada yang mengalami penyimpangan tersebut, apakah mereka itu menerima atau bagaimana di kalangan mahasiswa biasanya itu dulu? Kalau yang saya tangkap sih itu sebetulnya kembali ke iklim atau situasi di masing-masing jurusan dan masing-masing kelas gitu. Jadi kalau di Kesmas sih cenderung mereka lebih bisa menerima. Itu kalau di Kesmas artinya misalkan ada satu temennya yang kayak feminim, teman cowoknya yang mahasiswa yang feminim ya, itu mereka cenderung lebih menerima. Tergantung juga dari si mahasiswa tersebut. Kalau misalkan mereka yang tadi termasuk yang cenderung feminim ya, mahasiswa yang cenderung feminim dan mereka emang pede-pede aja, ya teman-temannya juga akan welcome gitu. Tapi kalau misalkan dia sendiri kayak kayak jadi menghindar, ya mungkin juga teman-temannya akan menghindar gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari dua sisi lah ya Bu, dua sisi dari dua sisi ini mahasiswa ini ya, apakah buka atau atau justru memang dia kayak masih menutupi atau seperti apa gitu. Pun sebaliknya sih, kalau misalkan kemudian teman-temannya juga kayak menjauhi dia atau kemudian itu ya dia juga mungkin akan merasa tidak diperhatikan dan sebagainya, sehingga akan mencari pelampiasan. Dan ini juga yang ditemukan kasus LSL ya, untuk usia anak-anak tuh kebanyakan juga dari sana. Ketika mereka nggak merasa dibutuhkan di satu tempat, utamanya di keluarga, itu nanti mereka akan mencari perlindungan di tempat lain. Jadi ketika ada tadi dalam tanda kutip ya predator anak yang kemudian mendekati mereka, menawarkan tempat, oh kamu butuh ini ya, main aja ke rumahku, di sana ada wifi, bisa gratis, tuh bisa berangkat dari sana. Perhatian khusus. Nah, jadi kalau misalkan kemudian di kampus aja mereka nggak merasa diperhatikan, makanya kemudian mereka mencari perhatian di tempat lain, yang justru itu menjadi lebih rawan atau lebih rentan terkait dengan penularan HIV-nya, Bu. Begitu. Seru juga ya Bu Lulu ya. Iya. Kalau kita ulas satu persatu resiko ini bisa panjang. Iya, belum terkait dengan kekerasan. Ya, betul. Nanti akan ada topik tersendiri mungkin ya. Iya. Bu Lulu, ini yang terakhir nih. Pesan Bu Lulu untuk sivitas akademika nih di kampus, khususnya di Fikes ini ya. Bagaimana agar mereka itu lebih sadar, lebih aware dan peduli terhadap isu-isu HIV/AIDS? Yang pertama sih yang pasti sebetulnya terkait dengan penyediaan informasi yang komprehensif dan juga yang komprehensif dan dalam berbagai bentuk atau format nih Bu, medianya, metodenya gitu kan. Mungkin informasi sudah ada, tapi kan tadi informasinya mungkin sebatas di website instansi misalkan ya, atau seperti apa, yang kemasannya juga mungkin lebih ke naratif deskriptif atau bagaimana. Nah, mungkin lebih ke variasi media, metode dan juga channelnya gitu kan. Mungkin kita sudah mungkin mahasiswa sudah sering kita minta buat poster atau video gitu kan, tapi distribusi atau diseminasinya kan juga mungkin sangat mungkin masih kurang gitu kan. Kemudian juga tadi ya penyediaan informasi, kemudian penyebaran informasinya, dan tentu juga yang pasti juga yang ketiga ya terkait dengan peran serta dari dosen ya Bu, dari dosen juga, kemudian juga dari pimpinan ya, kaitannya juga tadi misalkan kemudian ketika mereka mengalami keluhan ya SOP atau alurnya mungkin ya disosialisasikan gitu. Kalau mereka misalkan mau diskusi dengan Wellness You atau mau apa, itu nanti juga bisa
bagaimana sih caranya seperti itu. Kemudian juga ya tadi sih jaminan bahwa ketika kemudian mereka memutuskan untuk berobat atau untuk tes HIV, nanti dari jaminan dari kampus itu bahwa mereka akan diterima kembali itu seperti apa. Itu juga mungkin peran dari kampus juga yang perlu pertegas itu kaitannya dengan jaminan bahwa mereka nanti bisa diterima kembali gitu. Kemudian ya pemanfaatan media sosial sih. Kita kan juga punya Instagram, punya YouTube ya, tapi kan tadi informasinya kan nggak konsisten mungkin ya, mungkin kita sering membuat lebih intens lagi, lebih intens, dan ya tadi kan karena kan misalnya engagement itu kan juga tergantung dari konsistensi kita mengupload konten kan. Kalau misalkan kontennya sehari ada, besoknya nggak ada, ya orang untuk return visitnya kan juga akan rendah gitu, sehingga ya media-media yang kita buat di hari-hari berikutnya mungkin jadi kurang pengunjungnya atau kurang dan sebagainya gitu. Betul, ternyata memang butuh yang kontribusi yang sinergi ya, yang komprehensif, baik dari pimpinan, dosen, mahasiswa, semuanya untuk peduli terhadap HIV/AIDS, terutama dalam misalnya tadi penyebaran informasi yang intens dengan berbagai metode dan media yang sudah ada dan sesuai kebutuhan mereka mungkin sesuai kebutuhan mereka. Dan juga ya kita juga perlu memahami bagaimana karakteristik mereka menggunakan media sosial kan. Mereka seringnya menggunakan apa, di jam-jam berapa, media sosial analitik ya. Jadi kita perlu menganalisis kan mereka sering bukanya di jam berapa, postingan kita misalkan tuh dibuka oleh orang tuh di jam berapa, itu kan juga bisa menjadi trik untuk kita unggah konten kembali. Misalkan sore, sore. Kita unggahnya sore. Kalau misalkan kita unggah konten link podcastnya misalkan diunggahnya malam misalnya, misalkan siang jam-jam mereka kuliah, ya mungkin mereka nggak akan ngeklik gitu kan. Kalau ngeklik kan justru nanti dosennya juga gimana gitu kan ya. Jadi ya tadi kan juga perlu memahami karakteristik pengguna media sosial khususnya untuk mahasiswa gitu. Mereka seringnya buka channel apa kan, TikTok mungkin ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dari data itu, kalau anak-anak remaja lebih ke Instagram, TikTok. Instagram, TikTok, kemudian Twitter. Berbeda kalau usia dewasa, memang akses media sosialnya berbeda. Jadi ya tadi variasi memang media channel-channel tuh emang harus kita manfaatkan sih Bu. Dan juga Ormawa mungkin ya tadi belum terlibat ya. Betul, Ormawa juga sangat berperan penting dalam tadi penyebaran informasi. Misalkan dari kita sudah ada media yang dihasilkan ya. Nah kalau misalkan kita hanya posting aja, pokoknya yang penting udah diposting di Instagram, tapi kita nggak meminta keterlibatan dari Ormawa, ya mungkin mereka juga nggak akan menuliskan ke teman-temannya. Walaupun ketika misalkan ada campaign terkait dengan pencegahan HIV, ya kan memang yang lebih efektif sebetulnya melibatkan mereka langsung untuk terlibat di kegiatan itu. Betul, karena memang kalau remaja itu lebih ke teman sebaya yang sangat mempengaruhi. Betul, teman sebaya sangat luar biasa itu peran teman sebaya. Iya betul, baik dari sisi positif maupun negatif itu teman sebaya sangat-sangat berpengaruh. Betul. Ya, betul. Karena kalau untuk mahasiswa itu kan mereka sudah bukan di fase lagi bergantung pada pacar, tapi lebih ke teman sebaya. Kalau era mereka tergantung pada pacar itu kan di remaja awal, remaja menengah. Kalau di remaja akhir itu kan orientasinya udah berbeda. Mereka single pun nggak masalah. Tapi kalau mereka nggak punya teman, itu juga biasanya menjadi ketakutan sendiri, insecure, FOMO gitu. tapi kalau misalkan nggak punya pacar tuh ya, jadi maka tadi teman sebaya itu emang sangat mempengaruhi terhadap semua perilaku ataupun akses informasi yang di betul, termasuk mahasiswa. Ya tadi kan ketika kemudian mereka melihat salah satu temannya kok misalkan ada indikasi temannya ini ketahuan misalkan kok kayaknya dia homoseksual ya, kayaknya dia gay gitu kan ya. Nah ketika ada satu temannya itu yang kayak langsung menunjukkan sikap yang menolak kan, dan menular ke teman-teman sekelasnya Bu itu. Jadi beberapa itu ya misalkan kasus mahasiswa kemudian drop out atau keluar, ya itu biasanya karena tadi bagaimana penerimaan dari teman-temannya, teman-teman seangkatan apalagi itu. Jadi ya satu berperilaku menolak, kemudian bisa itu menular ke yang lainnya. Hubungan sosial sangat penting ya Bu ya, terkait apa yang mahasiswa akan dilakukan oleh mahasiswa. Karena mereka kan beberapa
sebagian besar kan merantau ya Bu, udah nggak mungkin sama orang tua kan yang sebatas komunikasi jarak jauh. Lebih utamanya ke teman-teman di sini. Wah, diskusi yang luar biasa Bu Lulu. Terima kasih sudah banyak informasi-informasi yang diberikan Bu Lulu terkait khususnya HIV/AIDS dan perilaku beresiko di mahasiswa dan peran apa saja yang bisa dilakukan oleh Civitas Akademika di lingkungan kampus. Nah, sudah belajar banyak bagaimana nih ya, ternyata kampus sehat ini berperan penting sekali Bu, dalam pencegahan HIV/AIDS. Nah, mulai dari edukasi, kemudian tadi kebijakan, kemudian terkait dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kalau misalkan ada yang bermasalah dan harus dirujuk. Iya, betul. Dan ya pendataan nih mungkin ya Bu, pendataan riset itu kan juga sangat diperlukan. Dari Civitas Akademika bisa ini ya, riset terkait HIV/AIDS. Apalagi kita ini di lingkungan Fikes. Iya. Baik dari sisi kesehatan masyarakat, mungkin dari sisi farmasi bisa. Nah, itu kita bisa saling berkolaborasi antar profesi juga. Nah, semoga setelah mendengar episode ini, semua Civitas Akademika di lingkungan kampus ya, terutama di Fikes Unsud, semakin sadar bahwa pencegahan HIV/AIDS ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tetapi juga tugas kita sebagai bagian dari komunitas. Iya, betul sekali. Khususnya komunitas di kampus. Jangan takut untuk mencari informasi yang benar ya, banyak sekali informasi-informasi yang hoax. Dan jangan ragu juga untuk bertanya, dan yang paling penting tetap peduli pada diri kita sendiri dan orang-orang sekitar. Kita menunjukkan kepedulian sosial itu sangat-sangat penting bagi orang lain juga. Iya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast Wellness Talk pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan kalian.